Iya, heboh seorang perempuan di Cianjur, Jawa Barat yang hamil dan melahirkan tanpa melalui proses hubungan seksual. Padahal, kehamilan tanpa ada proses pembuahan adalah sesuatu yang mustahil. Bagaimana pandangan dunia medis? Apa ada cara mengenali tanda-tanda kehamilan yang tidak biasa? Sudah bergabung bersama kami malam hari ini dokter spesialis obstetri dan ginekologi Dr. Boy Abidin. Selamat malam, dokter. Halo, selamat malam Mbak Fani. Sehat ya dok ya? Baik dok. Nah dok, sebelum saya tanya soal tanda-tanda kehamilan yang tidak biasa, saya ingin bertanya dulu terhadap adanya kira-kira mungkin bisa jelaskan miskonsepsi yang bisa terjadi dalam kehamilan yang masih ada di tengah masyarakat saat ini itu apa aja sih dok? Oke, jadi memang kalau ini kita biasa ya mengenai cerita proses kan. Jadi terjadinya kehamilan, setuju tadi dikatakan Mbak Fani bahwa memang ada proses pertemuan sel telur dengan sel sperma. Nah, untuk bertemunya sel telur dengan sel sperma ini memang salah satunya atau yang normalnya adalah dengan melakukan hubungan badan. Ini kalau normalnya, tapi bisa juga kalau kita bantu dengan teknologi adalah dengan proses inseminasi ataupun dengan proses bayi tabung. Nah, jadi di luar itu secara normalnya memang untuk terjadinya kehamilan ya tidak ada begitu ya. Jadi tadi betul dikatakan Mbak Fani mustahil ya. Jadi untuk terjadinya kehamilan tanpa ada proses bertemu sel telur dengan sel sperma. Tapi masuknya sperma ini memang tidak harus dengan hubungan badan, bisa juga dengan teknologi, artinya dengan inseminasi maupun dengan bayi tabung. Oke, tapi ada nggak sih dok tanda-tanda kehamilan yang bisa terjadi di beda-beda gitu di tiap wanita? Misalnya kalau misalnya, ya. Ya, oke, menarik ini. Jadi kalau jadi kita lagi bicara proses hamilnya. Sekarang kita bicara mengenai proses terjadinya kehamilan. Tanda-tandanya. Proses hamil tadi setuju dengan istilah cryptic pregnancy ya. Jadi cryptic itu memang tersamar, tersembunyi. Nah, ini bisa terjadi ada beberapa kemungkinan. Misalnya wanita yang pola headnya tidak teratur ya, pasien dengan PCOS. Ini biasanya kan dia headnya nggak teratur nih, mungkin 3 bulan, 4 bulan sekali. Jadi dia tidak merasa terganggu dengan tidak adanya menstruasi. Tiap bulan. Jadi gitu orang ya dengan dok? PCOS mungkin saja hamil, kemudian terjadi kehamilan karena dia sering tidak mens, sehingga dia merasa oh ya sudah ini memang biasanya. Jadi dia tidak merasakan ada perbedaan gitu. Itu satu bisa dari situ. Kemudian kedua bisa juga faktor psikologis. Artinya si wanita itu menolak atau mendenial atau menyangkal dia hamil gitu. Karena ya beberapa misalnya pasien dengan kontrasepsi, oh saya udah pakai KB kok. Maksudnya sih saya nggak mungkin hamil gitu ya, karena KB mungkin saja hamil. Atau juga mungkin ada faktor-faktor psikologis lain yang membuat wanita itu tidak sadar bahwa dia itu hamil. Jadi itu terjadi yang kita sebut sebagai tadi kehamilan tersamar begitu. Jadi memang sebenarnya terjadi normalnya secara hukum alamnya hamil yang normal itu adalah 9 bulan 10 hari atau kita sebut dengan 40 minggu. Jadi ya prosesnya nggak mungkin ujuk-ujuk begitu ya, nggak mungkin tiba-tiba. Oke, kalau tanda seperti retrofluksi tuh dok, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ini nggak terlalu terlihat hamil nih, perutnya nggak terlalu kelihatan gede kayak orang habis makan, itu gimana sih dok? Nah ini tampilan luar, ini sebenarnya kita juga tidak bisa selalu pakai sebagai patokan. Karena memang betul setuju tadi ada beberapa molde rahim yang letaknya lebih ke retro, lebih ke belakang. Jadi dia tidak terlihat tampilan, tapi sebenarnya normalnya rahim itu pasti akan membesar, kemudian akan dirasakan adanya perubahan pada perutnya ya. Walaupun memang kadang beberapa orang bisa menyembunyikan, bisa karena memang tadi molde rahimnya, bisa juga karena perutnya cukup tebal ya, atau mungkin dari pakaian. Jadi orang tersebut tidak terlalu memakai baju yang pas gitu ya, sehingga tidak terasa kalau dia ada perubahan pada perutnya begitu. Oke, kalau kasus yang terjadi di Cianjur ini gimana kalau dari analisis Dr. Boy? Ya, kalau kasus ini jadi pertama pastikan bahwa kehamilan itu terjadi adanya sperma yang masuk ya. Jadi artinya ada hubungan badan, pasti ada pertemuan ya. Ya, jadi ini pastikan ada itu. Kemudian kedua, masalah cryptic pregnancy ini bisa saja terjadi, kemungkinan ini karena faktor denial. Ya, jadi faktor denial. Jadi itu ada kemungkinan prosesnya terjadi 9 bulan yang lalu, tapi maaf tadi beritanya kan dia bercerai di 4 bulan yang lalu. Jadi mungkin waktu itu sudah ada proses kehamilan yang terjadi begitu. Tapi karena dia merasa sudah tidak tahu dia hamil, kemudian ya dia menganggap ini tidak mensnya sesuatu yang biasa. Mungkin saja itu terjadi. Jadi denial, dia tidak mengakui kehamilan itu sendiri gitu. Dan untuk proses persalinan yang 1 jam itu juga mungkin saja terjadi yang kita sebut dengan
persalinan precipitatus. Jadi persalinan yang terjadi kurang dari 3 jam. Itu dalam medis itu ada atau bisa saya terjadi walaupun bisa, memang ya? cukup jarang begitu. Oke, berarti ini sebenarnya kuncinya adalah edukasi seks ya terhadap warga di Indonesia, kemudian juga untuk para wanita sendiri mengenali bagaimana tubuh kita bekerja termasuk rahim begitu ya, Dok ya? Betul sekali. Jadi sebenarnya ini yang perlu diinfokan pada para pemirsa adalah untuk kehamilan itu kan memang ada sesuatu yang baru yang tumbuh yang kita harus jaga, kita rawat sejak awal supaya kualitasnya baik. Jadi kalau kehamilan yang terjadi tanpa disadari atau tanpa dirasakan atau ditolak, ditangkal, ini maka kualitas kehamilannya tidak bisa optimal. Jadi kalau kita bicara masalah stunting, kita bicara masalah tumbuh kembang bayi, ini kan harusnya dimulai sejak dalam kandungan. Jadi ya sebaiknya kalau terlambat mens atau ada sesuatu yang berubah atau terasa tidak nyaman di perutnya, sebaiknya periksa gitu, dipastikan dulu gitu. Kenapa tidak mens? Kenapa ada sesuatu yang berbeda di perutnya? Kalau memang hamil, ini harusnya dijaga, dirawat dengan baik sejak awal. Setuju. Terima kasih Dr. Boy Abidin atas waktunya bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected pada malam hari ini. Sama-sama Mbak Fani, sehat selalu. Sehat selalu.